kalau Bapak ini kan pekerjaannya kan di laut terus, pasti sudah ketemu sama Putri Duyung Pak ya? Ikan duyung ya. Gitu. Ikan dugong namanya. Ikan duyung Pak ya? Iya. Putri Duyung, ikan duyung, mermaid ya, mermaid ya. Subscribers yang berbahagia, pagi ini menurut saya ini sangat istimewa. Kenapa? Saya kedatangan seorang sahabat lama saya, Bapak Dr. Aji Sularso, Magister Manajemen. Selamat pagi Pak Aji Sularso. Selamat pagi. Apa kabar Pak Aji? Baik-baik, alhamdulillah. Nah, ini yang saya suka dari Pak Aji itu setiap hari sehat, setiap hari ceria. Beliau saya kenal sebagai seorang birokrat yang tangguh ya. Kenapa saya bilang tangguh? Karena memang saya mengalami ketika beliau itu menjabat. Jadi kita perlu tahu bahwa Pak Aji Sularso ini adalah mantan Angkatan Laut, gitu ya Pak Aji ya? Ya. Betul ya, Angkatan Laut. Jadi Pak Aji ini adalah Navy, lulusan tahun 1976. Beliau peraih Adi Makayasa untuk teknik ya, teknik di Angkatan Laut itu. Terus beliau juga di jabatan-jabatan strategis menurut saya di Direktorat Jenderal Perikanan Pak ya, khususnya di Sesdijen dan juga di Dirjen Pengawasan dan sebagai Dirjen Pak ya. Wah, ini luar biasa. Jadi Bapak jadi penegak hukum begitu. Nah, beliau juga pernah pendidikan formalnya ya Seskogap ya di Australia Pak ya. Jadi saya kira tidak meragukan lagi hari ini ya. Di samping Pak Aji ini punya pengalaman banyak, beliau juga lulusan Lemhanas 2005 Pak ya. 2005 gitu Pak ya. Oke, itu dah. Jadilah itulah sekilas mengenai Pak Aji Sularso yang kita tahu bahwa beliau punya cukup pengalaman. Nah, jadi Pak Aji kan sudah purna. Pak Aji selain itu saya lihat cukup aktif ya di mana-mana gitu, di dunia swasta juga. Pak Aji sudah memimpin beberapa perusahaan yang saya tahu, dan Pak Aji juga punya pengalaman ini Pak. Nah, Bapak, kalau Bapak ini kan pekerjaannya kan di laut terus, pasti sudah ketemu sama Putri Duyung Pak ya? Ikan duyung ya. Gitu. Ikan dugong namanya. Ikan duyung Pak ya? Iya. Putri Duyung, ikan duyung, mermaid ya. Jadi Pak Aji adalah seorang orang maritim lah ya, gitu ya. Coba kita pengen tahu nih pengalaman beliau Pak. Pak Aji, bisa Pak Aji ceritakan Pak, sebelum Bapak cerita dulu, pertanyaan saya, Pak Aji ini kan Angkatan Laut. Apakah Bapak itu memang dulunya eyangnya, bapaknya, engkongnya itu dulu Angkatan Laut juga atau gimana Pak Andri sebelum Bapak jawab? Jadi nggak ada sejarah keluarga saya yang mantan TNI, nggak ada, apalagi Angkatan Laut gitu ya. Tetapi bapak saya almarhum itu pernah jadi polisi. Oh. Ya, pernah jadi polisi sebentar, terus kerja di tempat lain di dinas peternakan. Keluarga saya nggak ada. Jadi pada waktu saya masuk Angkatan Laut, saya kira dari keluarga besar itu saya satu-satunya gitu ya, yang masuk tentara. Karena dulu cita-citanya nggak ke situ sebetulnya. Nyasar jadi. Nyasar gitu ya. Tapi akhirnya dinikmati juga Pak ya? Oh iya, kalau setelah masuk ya apapun ya itu kita nikmati kan. Begitu Pak ya? Ya. Nah, oke. Waduh, ini menarik Pak Aji. Nah, jadi Pak Aji setelah bekerja di Angkatan Laut, lantas Pak Aji purna di sana agak cepat Pak ya, kalau nggak salah pensiun dini Pak ya? Atau jadi alih status. Alih status. Pada waktu itu kan ada larangan difungsi ya, TAP MPR mengenai larangan difungsi. Pas waktu itu ada pembentukan Kementerian Kelautan. Jadi pada waktu saya angkat kolonel senior, akhirnya ditawari ke sipil, sesuai aturan harus milih. Apakah, karena tidak bisa kayak dulu difungsi rangkap gitu kan, pangkatnya tetap tapi di sipilnya tetap. Yang boleh kan kalau departemen instansinya itu masih ada kaitannya dengan TNI, misalnya Hankam itu masih boleh pakai pangkat. Tapi waktu itu saya akhirnya ya memilih Pak ya? Jadi memilih alih status menjadi PNS. Nah, gitu. Jadi merintislah karir di Kementerian Kelautan selama 10 tahun. Mulai jadi eselon 2, direktur Sesdit sudah sekian 7 tahun, terus jadi dirjen 3 tahun. Habis itu saya permohonan pensiun dini. Karena pengen ke swasta juga. Begitu Pak ya? Iya. Nah, jadi saya menarik Pak. Bapak kan bicara Bapak jadi Dirjen Pengawasan Pak. Ini kan penegak hukum Pak. Betul. Nah, saya jadi ingat nih
Ingat nggak Bapak waktu beberapa tahun yang lalu kita ngobrol-ngobrol kan, Ya. yang saya tangkap dari Pak Haji ini yang benar-benar waktu itu saya kaget Pak Haji. Ya. Pak Haji itu melakukan penenggelaman kapal-kapal. Ini kita ngomong kapal ikan Pak, nanti Ya. kita ngomong yang lain. Ya. Ya kan? Bapak sudah tenggelamkan dulu baru ngajak saya diskusi. Itu Ya. kan kurang ajar Pak. Nah, saya pengen Bapak ceritakan Pak, apa Ya. yang menjadi dasar Bapak, terus Bapak kan juga kalau tidak salah terlibat di penyusunan itu Pak. Undang-undang itu. Ya, ya. Silakan Pak. Jadi begini, pertama pada waktu saya jadi Sesdijen itu saya jadi ketua tim teknis revisi Undang-Undang Perikanan yang zaman dulu menjadi Undang-Undang Perikanan nomor 31. Sehingga saya tahu betul substansi perundang-undang itu. Nah, kemudian saya jadi Dirjen Pengawasan itu, apa yang saya lakukan pertama itu karena substansi Undang-Undang Perikanan saya tahu, wah ini kok terlalu banyak pelanggaran yang kalau ditertibkan itu dua kelompok ya. Satu yang pelanggaran izin, yang kedua itu pelanggaran di laut yang illegal fishing sama sekali nggak punya izin. Jadi harus ada suatu upaya tindakan yang tegas dan keras supaya ada efek jera. Kira-kira itu semangatnya. Sehingga pada waktu saya terjun langsung memimpin operasi itu dengan beberapa kapal pengawas, yang kapal pengawasnya itu hanya kapal kecil-kecil fiberglass gitu kan, yang tidak punya senjata waktu itu, enggak, hanya pakai senjata SS1 buatan Pindad yang untuk laras panjang, tapi di kapalnya nggak boleh ada senjata kan waktu itu. Nah jadi begitu operasi pertama kedua menggunakan standarnya KUHAP gitu ya, kan harus pakai prosedur ke pengadilan, nelayan ditangkapin, ditahan dulu, di detention istilahnya bukan ditahan, tapi karena itu di ZTE, jadi otomatis hanya detention center. Kami kewalahan karena untuk beri makan pun kita kewalahan, sampai saya terjun ke lanal-lanal angkatan laut itu yang dititipkan ke sana, mereka juga kewalahan, nggak ada APBN. Jadi akhirnya saya timbul pemikiran ide untuk kalau gini salahnya ditengelamin aja, emang kenapa kan gitu kan. Sebentar. Ya. Pak Haji, menarik ini Pak Haji. Ya. Jadi waktu itu yang ditangkap tuh di ZEE atau di perairan kita? Di ZTE, tidak ada yang di perairan kita. Kita di ZTE, operasinya Pak? ZTE. Oh, ZTE Pak ya? ZTE itu kan statusnya zona laut, ekonomi kan? eksklusif itu enggak. Jadi kalau dulu memang penyidik tunggal di ZTE itu angkatan laut. Yes. Tapi setelah undang-undang perikanan kan bisa PPNS. Iya, PPNS. Ya, Oh, PPNS. nah. Jadi statusnya kan waktu itu PPNS. Oke. Jadi Nah. pemikiran Bapak waktu itu setelah saya kalau nggak salah tangkap tadi Bapak bicara, untuk memproses itu kan Pak perlu biaya kan Pak? Betul. Kasih makan, kasih Betul. apa? Itu kan Betul. nggak ada anggaran Pak. Nggak ada anggaran. Terus pikiran Bapak gimana tadi? Bingung ya, kenapa nggak diselesaikan di tempat aja? Oh, Di secara sana- adat maksud Bapak ya? Ya, saran artinya Secara adat itu. begitu kita tahu pelanggarannya sudah nyata-nyata, istilahnya kalau zaman sekarang buktinya permulaannya sudah sangat kuat gitu Iya, kan. iya. Tetapi sebelum saya melakukan penenggelaman itu saya konsultasi. Satu waktu itu saya ingat Kapolrinya itu Pak Bambang Hendarso dan Lubri kan, Iya. sama Kababinkamnya waktu itu sangat bagus hubungannya, Pak Imam Haratnya ya, Irjen. Pak Imam, Pak. Ya, saya nyampaikan ke Kapolri, mohon izin kalau boleh sih saya mau menggelamin kapal-kapal ini. Terus jawabannya Kapolri mungkin ya boleh aja, kalau Polri yang menenggelamkan nanti jadi masalah, kalau Bapak kan aparat sipil nggak apa-apa. Itu satu dari sisi situ. Terus saya konsultasi ke ketua muda di Mahkamah Agung namanya Pak Darmono gitu kan. Lalu dijelaskan oleh Pak Darmono dengan gamblang, Pak Haji dalam criminal justice system itu apapun namanya peralatan itu adalah alat untuk melakukan kejahatan. Jadi bisa saja dimusnahkan kalau memang itu dari pandangan penyidik itu membahayakan. Jadi pikiran saya, this is very make sense gitu secara logika. Akhirnya begitu malam-malam saya ada 13 kapal illegal fishing yang ceritanya ketangkep nih sudah? Ya udah ketangkap, karena mereka pakai jaring, kami pakai operasi senyap. Jadi radar dimatikan, lampu dimatikan, kapal-kapal kami jadi nggak terdeteksi. Kalau kapal besi kayak angkatan laut yang gede-gede pasti terdeteksi. Karena mereka itu modusnya pakai grup. Jadi misalnya ada mother vessel-nya dia yang canggih, punya radar jarak jauh sebagainya. Jadi kalau ada trampernya itu yang punya komandonya. Jadi begitu ada misalnya di radar dia ada kapal patroli merapat, pasti dia kabur. Kalau kami nggak pakai, karena sudah tahu begitu, kita kampung pakai jepit kepiting gitu kan. Mereka lagi tebar jaring, jadi nggak bisa lari. Akhirnya tinggal krunya dinaikkan, kita tahan, lalu kapal kita rampas istilahnya gitu kan. Nah, terus malam-malam saya lapor Pak Menteri, Pak Freddy Numberi kan, izin Pak Numberi kalau diizinkan mulai malam ini saya mau nenggelamkan kapal yang begini. Udah, mau laksanakan aja, nanti urusan kalau ada pertanyaan pimpinan negara saya yang tanggung jawab kan. Saya kan dengan semangat. Iya. Beliau begitu ngomongnya. Ya, hajar aja sudah tenggelamin. Terus
Habis itu tenggelam langsung Pak. jadi krunya dinaikkan. Jadi inilah yang membedakan. Jadi gini, kami tetap harus menganut asasi manusia ya, hak asasi manusia. Jadi krunya kita kumpulkan, simpan, dipindahkan ke kapal mereka yang besar, yang bagus-bagus. Lalu kita cek bahan bakar, kita kasih beras. Lalu misalnya dari 13 kapal ya, 2 kapal untuk ngangkut mereka. Satu kapal patroli suruh dorong supaya dia meninggalkan CTI kita. Yang lain langsung kita bakar, kita tenggelamkan di tempat. Tapi ditarik di lokasi yang aman dari ada ikan-ikannya Pak? Semua di tenggelam. Udah kita nggak peduli, kita kan juga nggak peduli itu. Sayang kan Pak? Iya itu ya. Untuk negara. Kita nggak, pokoknya kita waktu itu pengen. Nah akhirnya memang timbul kehebohan, artinya kontrol di media rame, ya kebanyakan mendukung. Tapi kan saya nggak mau tinggal diam, harus ada legal aspeknya. Oleh karena itu saya mengundang Komisi 4 DPR beberapa orang untuk datang ke kapal, lalu bagaimana prosesi itu, dan kemudian akhirnya disarankan oke, usulkan aja amandemen undang-undang perikanan ini. Nah kebetulan pada waktu saya jadi dirjen itu ditugas oleh Pak Menteri juga, udah kalau untuk revisi undang-undang perikanan ini, amandemen ini pimpinannya nanti di Sularso untuk memimpin dengan DPR. Ya. Jadi dari sekian pasal yang dirubah itu, salah satunya pasal yang kita usulkan, narasinya juga saya bikin sama tim saya gitu kan, yaitu pasal, saya ingat pasal 69 Undang-Undang Perikanan nomor 45 yang amandemen, yaitu bahwa penyidik di laut dapat melakukan tindakan tertentu, antara lain berupa penenggelaman kapal, bisa gitu, yaitu setelah ditemukan bukti yang cukup kuat dan sesuai dengan SOP. Lalu kita habis itu selesai undang-undang itu, begitu disampaikan segitu, DPR semua satu yang hadir aklamasi semua. Setuju Pak ya? Setuju. Tahu kan di sini ada Kadiskum Angkatan Laut segala, kita Pak ya di situ kan terjadi diskusi juga ya. Meskipun mungkin ada pihak yang ngerti, tapi ya udah akhirnya udah ketok lalu. Tapi SOP terus segera saya ngundang Kadifkum Polri, Kadiskumal Angkatan Laut untuk merumuskan SOP. Jadi ada SOP-nya nanti mengacu kepada ANKLOS, misalnya harus ada peringatan dulu, di warning dulu, baru tindakan itu. Nah, tindakan itu sangat membuat efisien karena kita juga bisa pilih, misalnya kapal yang masih bagus-bagus, kita geret, dirampas untuk negara, dan itu yang kita lakukan. Besok ada kapal yang sangat bagus-bagus, itu kemudian habis itu kita hibahkan, kita proses pengadilan. Nah kalau yang sudah jadi bangkit kapal yang jelek, ya kita tenggelamkan, terutama kita bawa lagi, betul, ongkosnya terlalu mahal, sehingga operasional juga menghemat bahan bakar karena kapal patroli bisa operasi untuk ngejar yang lain, dan itu nggak ada masalah. Jadi pada waktu saya dulunya kan begini, pada waktu krunya ditahan berlama-lama di Indonesia, justru protes banyak dari negara, dari negara asal. Vietnam, Thailand itu pada protes karena mereka diprotes oleh keluarganya, kenapa nggak kembali? Kan dia khawatir. Tapi begitu model ditenggelamkan kapalnya ini nggak ada protes. Akhirnya saya ketemu dengan dirjen-dirjen negara yang bersangkutan, terus saya sampaikan itu, mereka oke, kita respect dengan itu karena buat kami yang penting manusianya. Soal kapal itu kayak di Vietnam itu misalnya hari ini tenggelam kan sebelum dibikin lagi tuh, gitu. Karena dia kayunya murah, nggak ada aturan illegal fishing, illegal logging nggak ada gitu kan. Jadi ini persoalan. Tapi kan kemudian ya itu berjalan terus, dan memang ada kejadian misalnya pada waktu pengawas saya melakukan tembakan dengan menggunakan LC1, ada peluru nyasar misalnya kena ke mereka sini itu meninggal, pernah juga, tapi kita selesaikanlah secara diplomatis dan sebagainya. Jadi itu ceritanya, asal muasalnya. Jadi berarti Pak, cerita soal illegal fishing ini Pak ya, kan waktu periode Pak Jokowi lalu kan Ibu Susi juga melakukan penenggelaman, berarti ini copy paste Pak, berarti sama Bapak punya itu, atau ya saya atau tidak beliau cuma ada aturan sendiri kan? Enggak, saya sempat diundang oleh waktu itu Pak Menko Maritimnya Pak Indro Yono, diundang di Kementerian Kelautan, Bu Susi yang sebagai tuan rumah, untuk Pak Indro meminta saya memaparkan video proses penenggelaman kapal yang versi amandemen undang-undang. Ya. Tapi kemudian kan Bu Susi mungkin tidak mengadopsi pasal spesifik undang-undang perikanan ini, tapi menggunakan KUHAP. Jadi ditangkap dulu, diproses di pengadilan, ada putusan inkrah, baru nanti kapal itu
dirampas untuk negara kemudian dibakar misalnya begitu kan. Jadi perbedaannya di situ. Ada perbedaan. Tapi menurut saya dua-duanya memang diatur dalam undang-undang. Cuma kalau saya melihat karena perikanan itu sifatnya leg spesialis, ya kita harus seyogianya menggunakan semaksimal mungkin pasal-pasal undang-undang perikanan sudah diatur. Kan kalau leg spesialis kan kalau hukum acaranya ada di dalam undang-undang perikanan, pakailah itu. Dan ini kan diskresi untuk juga dari sisi efek jerahnya tercapai, efisiensi anggarannya juga tercapai. Karena pada waktu kami model yang KUHAP itu juga babak belur, anggarannya nggak ada. Anggarannya susah dipertanggungjawabkan lah. Oh iya, Pak Haji, ini jadi begini Pak Haji. Ini satu hal yang menurut saya perlu masyarakat tahu Pak ya. Jadi biar kita tahu kan kekayaan negara kita ini kan masyarakat cuma tahu ikan Pak ya. Betul. Kan kalau saya pun yang suka ngikutin Pak Haji, diskusi sama Pak Haji ya sedikit-sedikit tahu lah Pak ya, tapi kan nggak tahu mendetail Pak. Maksudnya tuh sebenarnya kekayaan alam kita di laut tuh apakah ikan saja atau apa itu Pak Haji mesti sampaikan biar masyarakat jaga sama-sama Pak. Karena 2/3 dari wilayah kita ini laut Pak. Betul. Jadi sebenarnya gini, ide dulu Gus Dur waktu Gus Dur dari presiden membentuk Departemen Kelautan Perikanan itu sebetulnya supaya potensi kelautan itu dieksplorasi dan eksploitasi supaya menjadi potensi kesejahteraan. Makanya pada waktu dibentuk kementerian itu, departemen itu, Dijen Perikanan yang di bawahnya Kementerian Pertanian itu bedol desa. Orang dan undang-undangnya ditarik. Jadi undang-undang perikanan itu waktu itu yang lama itu kan di bawahnya pertanian, tapi kemudian dirubah menjadi undang-undang yang khusus independen, Undang-Undang 31. Kemudian karena kelautan itu ada potensi, maka ini perlu nih, karena ada komoditas yang sangat potensi di luar perikanan, maka dibuatlah undang-undang pesisir kelautan. Nah, sekarang bahkan undang-undang perikanan masih tetap satu, cuma amandemen di 46, tapi undang-undang yang kelautan itu sudah ada dua, yaitu undang-undang pesisir yang mengatur pengelolaan dan undang-undang kelautan yang mengatur kebijakannya. Istilahnya ocean policy-nya itu di undang-undang kelautan, tapi substansinya di undang-undang pesisir. Itu, nah tetapi sejak undang-undang pesisir itu digulirkan sudah menjadi aturan, sampai hari ini belum ada satupun potensi kelautan yang digali sehingga menjadi sumber ekonomi, termasuk menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak. Karena kalau dari perikanan saja dulu saya jadi Sesdijen Perikanan itu mengatur izin perikanan itu dari perizinan saja itu per tahun bisa 300 miliar. Itu zaman itu. Karena waktu itu ada lisensi untuk kapal-kapal asing yang bayarnya dalam US dollar. Kalau sekarang kan udah nggak ada dari perizinan saja. Nah bayangan saya andekan pesisir kelautan itu dieksploitasi dan nantinya, dan sekarang baru mau mulai gitu ya, baru mau mulai dieksekusi untuk PNBP-nya itu. Jadi bukan hanya PNBP tapi sebenarnya investasi dan ekonominya, karena potensi kelautan itu jauh lebih besar daripada potensi perikanan. Satu misalnya dari sisi keindahan pulau-pulau kecil kita. Itu wisatawan dari pariwisata bahari itu luar biasa. Nah secara kebetulan saya jadi direktur salah satu pulau high end termahal di Indonesia dan terbaik dunia versi CNN, namanya Pulau Bawah. Itu investasinya sekitar 27 juta US dollar per malam, bermalam di hotel itu, di resort itu 1.750 US dollar minimal 3 malam. Karena yang mahal tuh aksesnya karena harus menggunakan pesawat khusus amfibi, jadi langsung mendarat di air seperti di Maldives gitu. Itu dari sisi pariwisata. Kalau buat pulau-pulau kecil kita itu yang indah-indah itu ditawarkan kepada investor dengan segala regulasi yang ada, tapi mesti dibuatkan daya tarik, ada konsesi misalnya gitu. Itu sekian ratus, misalnya 100 pulau kayak Pulau Bawah saja sudah berapa triliun. Terus APBD-nya pendapatan daerah itu luar biasa, karena pajak hotel restoran itu kan masuk ke daerah, itu 11% APBD Pak. Iya, masuk sebagai. Jadi keberadaan kami di Kepulauan Anambas, satu pulau high end ini, yang PMA ini, itu per tahun bisa menyumbangkan PAD luar biasa besar. Jadi Bupati itu sangat senang. Jadi island siapa ya? Island. Nah maksud saya gini Pak, di laut itu kan ada relung ya, palungnya Pak ya. Palungnya itu Pak. Kan yang kami ini orang awam Pak, kami kita tahu ada ikan, ada namanya terumbu karang, ada namanya itu habitat lain yang tumbuh Pak ya, yang menjadi pelengkap daripada sustainable life di sana Pak ya. Nah, apa yang ditemukan Pak di dalam? Sekarang yang sudah dieksplor itu adalah potensi minyak dan gas di laut.
di dasar laut. Oh. Itu jadi di dasar laut itu dibandingkan di darat, cekungan minyaknya jauh lebih besar, termasuk gasnya. Hampir semua gas itu kan offshore semua, artinya di laut. Dari tambangnya, dari pengeborannya dari laut dulu, laut kedalaman. Nah, Indonesia memang teknologinya baru untuk pengeboran minyak ini, untuk eksploitasi minyaknya kan baru kedalaman beberapa ratus meter, nggak kayak di Norway 2000-an. Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara misalnya laut dalam kita, itu mineralnya bagaimana? Saya mengetahui langsung hasil survei kapal survei tercanggihnya NOAA di dunia, Oceanic Explorer pada tahun 2009, saya ingat itu. Hasilnya itu mensurvei dengan kapal selam ini dan kamera kedalaman 15.000 meter. Itu mineral-mineral yang ada di dalam dasar laut itu logam-logam mulia yang harganya mahal sekali. Termasuk kalau ibaratnya kalau mau batuan berlian ya, dibandingkan batuan berlian yang ada di darat itu kalah jauh kekuatan ininya, kadarnya itu loh, kadarnya. Belum ada germanium, logam mulia yang harganya mahal-mahal. Tapi kita belum mampu karena 15.000 meter gimana caranya ngangkatnya? Nggak bisa. Jadi itu yang saya bilang, kalau kita masa depan kita mau di laut, maka memang potensi cekungan minyak, gas dan sebagainya itu mesti kita eksploitasi yang bagus. Kemudian perikanannya juga harus dikonservasi supaya sustain jangka panjang gitu kan. Jadi yang dijual itu, yang diambil ikannya mahal. Jangan sekarang semua boleh diambil kan, termasuk ikan rusa. Padahal ikan rusa di luar itu dipakai untuk pakan ikan. Bahan palet ikan itu pakan ikan, kan proteinnya dari situ 40%-nya. Sehingga kita masih mengimpor tepung ikan untuk bahan pakan. Jadi pabrik pakan seluruh Indonesia itu masih tergantung sepenuhnya dari impor tepung ikan dari Peru. Nah, kalau di Indonesia nggak bisa pabrik pakan hidup karena ikan rusa yang sebetulnya tidak bernilai itu dikonsumsi juga. Jadi ikan asin petek-petek gitulah gitu kan. Padahal itu kalau itu dikasihkan ke pabrik pakan ikan, pakan kita bisa hidup murah karena di luar negeri itu Peru, Chili itu ikan rusa itu hanya harus diambil oleh pabrik tepung ikan dengan harga yang sangat murah. Jadi harga mesti begitu, tapi sekarang kita masih tergantung. Ya seperti itu. Padahal pakannya penting kalau kita mau budidaya ikan mau digenjot, misalnya produksi dari di mana perairan danau, pesisir dan sebagainya luar biasa besarnya. Kalau pernah dihitung secara ilmiah misalnya bisa paling tidak 50 juta ton per tahun dari budidaya ikan. Tapi sekarang kita baru mungkin sekitar 10 atau berapa. Itu kendala terbesar, komponen biaya terbesar itu pakan ikan, pelet itu. Jadi kalau pelet kita sudah murah produksi sendiri, nggak usah impor tepung ikan, luar biasa. Jadi karena harga produksi itu bisa turun. Sekarang misalnya gini, budidaya lele, kalau saya menggeluti budidaya lele juga, itu sulit cari untung karena biaya pakannya itu per kilogram produk lele itu paling nggak bisa sampai 12.000. Jualan lele paling 16.000 paling bisa. Jadi hanya margin 4.000 nggak cukup. Nggak worth it, tidak worth it. Ini contoh-contoh yang. Jadi begini Pak Haji, jadi menarik ini penjelasan Bapak ini. Jadi berarti potensi di laut itu bukan hanya ikan Pak ya? Bukan hanya ikan. Ada mineral-mineral di bawah Pak ya? Kan Bapak kan tahu Pak ya, Pak Jokowi kita ini kan ada menyebut Indonesia akan menjadi poros maritim. Nah itu menurut Bapak gimana Pak? Biar ini para subscriber ini dengar Pak. Jadi begini, kan sering orang mencampur adukan istilah maritim dan marine. Kalau marine itu sumber daya ikan, yang sifatnya biota. Kalau maritime itu sebetulnya definisi itu lebih cenderung ke transportasi laut. Maritim. Jadi kalau kita bilang misalnya sumber daya maritim kan salah. Sumber daya maritim itu ya kapal, galangan kapal kayak gitu. Nah jadi kalau bicara poros maritim, sebetulnya lebih cenderung bahwa Indonesia itu memiliki posisi strategi silang dunia sebagai jalur maritim dunia. Itu. Kita belum memanfaatkan jalur maritim dunia sebagai potensi ekonomi, menguasai ekonomi. Karena apa? Contoh misalnya, pelabuhan terbesar di dunia itu Rotterdam, nomor 2 Singapura. Singapura sebagai transit. Singapura bisa kaya raya devisanya kan dari jasa sama dari reekspor. Dan karena dia memudahkan sistem logistiknya. Nah sebetulnya itu kalau saya tidak salah gitu ya, melihat visi Pak Jokowi itu bagaimana membangun satu sistem transportasi laut kita menjadi destinasi dunia gitu loh. Baik, jadi kalau poros maritim itu ya bisa diterjemahkan sebagai jalur
transportasi laut dunia, pusatnya jangan di Singapura, tapi kalau bisa di Indonesia dong, misalnya gitu kan, Ya. kita menguasai gitu ya, Ya. menguasai jalur transportasi logistik, which is akan berguna untuk meningkatkan devisa dari jasanya. Yang kedua juga untuk supaya angkutan barang kita untuk diekspor ke negara itu jauh lebih murah. Sekarang misalnya per cubic feet, kalau kita ngirim logistik dari Surabaya misalnya ke Amerika dengan Singapura ke Amerika, jauh lebih murah Singapura. Ya. Dan dari sisi assurance dan insurance, orang lebih percaya Singapura. Makanya semua komoditas Indonesia itu kebanyakan ditransit dulu di Singapura, di repacking, Iya. repacking nanti baru diekspor ke negara importir. Nah, itu yang kita mesti rubah kalau bisa. Jadi bukan berarti mematikan Singapura, tapi harus ada alternatif sehingga orang akan lari persaingan. Ya, persaingan yang kita memang bisa kompetitif. Nah, kedua dari pariwisata. Jadi kalau bicara maritim, pariwisata bisa masuk, pariwisata bahari kan, Iya. karena itu menggunakan kapal-kapal wisata seperti yang dunia saya geluti sekarang di swasta itu, potensi turis asing menggunakan kapal itu luar biasa. Ada namanya super yacht, ada cruise ship, ada live on board, Iya. itu luar biasa. Saya kan menggelutinya di dunia live on board ini kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau dibilang margin dari turis asing itu luar biasa, Luar biasa. bisnisnya ya. Jadi kalau misalnya kita beli kapal lah, live on board itu harga 35 miliar antara itu ya, 30 miliar. Itu saya hitung return on investment-nya bisa tidak lebih dari 3-4 tahun. ya? Cepat. Cepat ya? Ya. Karena occupancy-nya rata-rata hampir fully book sepanjang tahun. Ya Oh, bisa iya. minimal 90% lah. Tapi sekarang lagi Covid ya, turis asing ya kita berhenti semua. Iya, iya. ini Sementara. sementara kalau sudah divaksin, jangan lagi. Insya Allah. Kan Ya, itu. jadi Pak Haji ini, aduh Pak Haji, ini sudah banyak Pak Haji menjelaskan ini. Ini satu lagi nih Pak Haji. Saya ini kepengen tahu Pak Haji, apa yang kendala Pak Haji waktu jadi penegak hukum? Saya kelupaan nih. Ada kendala nggak Pak Haji waktu Pak Haji menegakkan hukum? Apakah ada tekanan? Apakah ada masalah dengan peraturannya sendiri? Ini jadi saya balik sedikit. Ya tentu begini ya. Ini supaya ada buat adik-adik juga peran nih. ya, ada peran atasan di atas saya yang berarti levelnya kan menteri dan presiden. Ya. Tentu kita nggak boleh menyalahkan, tetapi masalah persepsi hukum tiap pada level itu kan bisa berbeda-beda karena melihat dari media misalnya, Iya. ya kan. Misalnya begini, pada waktu saya menenggelamkan kapal itu, kalau misalnya katakanlah sebelumnya didukung, kemudian setelah ganti jabatan kurang mendukung, kan itu kan juga masalah yang harus kita selesaikan internal, Iya. masalah persepsi. Jadi bukan hanya kepada publik pun juga akan terbelah kan. Kenapa itu harus ditengelamin? Kasihkan aja ke nelayan. Kita udah lakukan itu. Iya. Tapi misalnya kapal-kapal buatan Vietnam, kalau dikasih nelayan pun disuruh bayar nggak mau karena tidak friendly dengan dia. Iya. Kan itu juga harus menjadi pertimbangan. Makanya Kendalanya, Pak, ya? kenapa milihnya ditenggelamkan lah kira-kira gitu kan. Iya, iya. Jadi, tapi kalau paling bagus ya jangan, ini kan harganya malah bisa dimanfaatkan. Iya. Uang kapal nelayan kita butuh juga, perguruan tinggi butuh untuk riset misalnya. Itu kita lakukan dulu. Kita lakukan. Jadi tentu persepsi hukum secara publik nasional, baik itu penegak hukum, baik itu pimpinan negara, itu masih bervariasi, belum solid. Jadi tantangan kita itu soliditas itu. Oh. Soliditas dalam Pemahaman mempersepsikan hukum. melihat satu itu Pak ya? Iya. Kadang-kadang lain persepsi. Ya Pak, seperti sama juga seperti korupsi kan. Oh. Kan ada yang mau solve, ada yang mau Ya, keras seperti itu. iya, Kira iya, kayak gitu. iya, kurang lebih begitu Pak. Iya, ya? iya. Wah ini luar biasa nih Pak. Ini udah Bapak udah menjelaskan ini jadi jelas nih semua. Iya. Nah ini pada season terakhir ini. Ya. Nah Pak Haji, jadi saya kenal Pak Haji ini kan orangnya kan cekatan tuh. Kalau kerja tuh cepet banget gitu loh. Itu saya pun kalau lihat anak buah Pak Haji kan, karena saya dulu pernah lama sama Pak Haji dan kita diskusi banyak mengenai aturan-aturan hukum ya, Pak ya. Dan saya juga rasanya saya banyak memberikan masukan buat Pak Haji. Lantas bawahan Pak Haji itu ngomong sama saya, kalau sama Pak Dirjen kita ini kita ngos-ngosan, cara kerjaan cepet banget gitu loh. Kadang-kadang kita belum pikir, beliau udah mikir gitu loh. Jadi kelebihannya Pak Haji dan juga sekaligus kelemahan, karena Pak Haji nggak bisa ngajak anak buah itu cepet-cepetan juga. Iya. Nah sekarang harapannya Pak Haji nih buat yang adik-adik sekarang yang ada di departemen yang sudah sedang menjabat ini. Apa harapan Pak Haji ke depan supaya kan Pak Haji kan sudah makin lama kan sudah nggak lagi ikut dalam ini Pak pemerintahan ini. Apa yang Pak Haji mau titipkan biar mereka adik-adik ini dengar Pak, supaya ini siapa tahu Pak ya ini membuat kemaslahatan bangsa kita Pak. Silakan Pak. Menurut saya integritas. Oh, itu kuncinya Pak ya? Kuncinya integritas. Jadi gini, saya dulu tidak takut dicopot jabatan kalau menegakkan kebenaran.
itu udah kita urusannya akhirat dan urusannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah undang-undang itu jelas, sudah tidak ada keraguan, laksanakan aja. Penegak hukum itu harus begitu. Hanya mengenal dua warna, hitam putih, tidak ada abu-abu. Itu satu, dari sisi penegak hukum. Kemudian dari sisi Kementerian Kelautan yang punya kewenangan untuk memberikan izin lalu mengelola sumber daya ini, kelola dengan hati. Artinya gini, kalau memang ini bermanfaat menghasilkan devisa negara, menghasilkan untuk rakyat, itu laksanakan, berikan kemudahan. Karena tidak bisa misalnya gini, potensi kelautan silakan rakyat rame-rame mengelola, nggak mungkin. Tetap harus melibatkan pengusaha yang punya duit, yang kemudian mendirikan perusahaan, menyerap tenaga kerja, dia bisa mengekspor ikan. Jadi jangan nuansanya tuh hanya isuistis ya, berdasarkan isu yang seolah-olah ingin membela orang kecil, sebenarnya mematikan sektor serat besar. Ini yang sering terjadi misleading ya, terjadi salah mindset gitu loh. Jadi gagal paham lah kalau saya bilang lebih. Jadi masih terjadi itu. Dan ini ke depan saya berharap sih dengan menteri yang baru, dengan dirjen yang baru, lupakan kasus-kasus yang lalu, tapi dirjen pada level dirjen yang sebagai penguasa tertinggi teknis, kenceng aja kerja sesuai undang-undang, nggak usah khawatir korupsi kalau memang kita nggak pernah makan duit, itu saja. Jadi nggak usah korupsi. Tapi ada pilihan kan sekarang begini, saya duduk manis saja, sama ini ikut toh uang jabatan saya dapat, tukin dapat, lalu berada di zona nyaman. Kalau saya sedang berada di zona yang tidak nyaman, tapi itu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan rakyat. Itu ya Pak. Kuncinya di situ. Jadi pertama integritas, kedua tidak usah ragu-ragu kalau itu clear Pak ya. Dan kita bekerja dengan hati. Kan gitu Pak Haji ya? Gitu Pak ya. Wah, ini luar biasa ini ya, nasihat dari Pak Haji ini menurut saya ada hal yang perlu kita catat ya di dalam ke depan ini harus seperti itu ya. Pak Haji yang saya kenal adalah seorang yang intelektual ya. Beliau banyak sekali memberikan ide-ide yang brilian menurut saya diberikan itu, karena waktu beliau menjabat memang banyak agak sedikit ini ya, ada letupan-letupan di departemen itu yang saya tahu karena saya dulu di sana sama Pak Haji dulu. Jadi sebagai legal advisor. Ya. Jadi saya juga agak kaget ya waktu beliau ketemu sama beliau ini beliau perlu tahu juga nih. Ternyata beliau ini cowboy juga waktu itu. Pokoknya coba ya saudara-saudaraku yang sedang menonton ini kan, saudara bayangkan coba, saya diajak ngobrol, diajak diskusi, tapi itu sudah well done. Coba gimana coba? Jadi kita susah kan nyari, ini di Mak kok bisa begini gitu loh. Nah tapi itulah kira-kira seorang Pak Haji. Ya ini bincang-bincang Pak Haji kita pagi ini. Pak Haji kita senang sekali ketemu Pak Haji. Terima kasih Pak Haji ya. Pak Haji. Jadi Pak Haji jangan segan-segan, nanti kita mau undang lagi Pak Haji. Siap. Kita ngomong soal pariwisata yang Pak Haji sedang juga. Jadi siapa tahu ini kan lagi menteri kita yang baru nih Pak Uno kan sedang lagi lega-leganya, sedang COVID aja agak slow sedikit kan. Nanti ini akan terus kita ini kan Pak Haji. Nah ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan oleh Pak Haji ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya sekali lagi Pak Haji atas nama tim di sini, kru di sini Pak, Bapak sudah datang, kami terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Robin. Kami harapkan Pak Haji terus sehat dan terus berkarya. Walaupun umur sudah tua Pak Haji, tapi semangat terus muda. Ya Pak Haji ajarin saya kan. Terima kasih. Tetap semangat dan sukses.